Selamat datang di Big Emperor Oracle Tarot Reading, teman-teman. Akhirnya kita berjumpa lagi dalam reading ini. Semoga reading ini akan beresonansi seperti biasa ya teman-teman. Dan tentu aja ini nggak akan beresonansi dengan banyak orang. Dan tentu aja teman-teman harus memakai headset ya. Saya nggak mau ada komentar suaranya nggak kejelasan atau segala macam. Kalau kamu memang menginginkan suatu bacaan, kamu akan cari tahu caranya ya, seperti itu. Oke, pakailah headset. Mungkin kamu budak karena keseringan nonton TikTok. Bercanda teman-teman. Oke. Mari kita mulai bacaan ini. Kita cleansing dulu pakai set selenite kristal. Bentar, kenapa ini jadi ngayun banget sih? Oke. Mari kita mulai bacaan ini. Kita ngomongin tentang apa teman-teman? Perasaan siapa yang akan kita tangkap hari ini? Nah, aku pakai tarot dulu deh. Entah kenapa tiba-tiba pengen pakai tarot. Oke. Aku melihat ada seseorang yang mungkin menginginkan sebuah hubungan, menginginkan sebuah cinta. Biasanya ini akan selalu tentang seorang yang mungkin bisa dibilang anak muda atau seorang yang belum berpengalaman. Entah itu juga orang yang baru terbersit keinginannya untuk memberikan sesuatu hal kepada seorang, mengutarakan perasaan dan semacam itu. Ini yang selalu ditampilkan pada Page of Cup. Seseorang yang memberikan gestur manis, seseorang memberikan gestur bahwa dia tertarik, naksir dan sebagainya teman-teman. Page of Cup selalu tentang sesuatu yang sifatnya masih di permukaan. Tapi di sini juga kita menemukan Ace of Pentacle. Ace of Pentacle selalu merefleksikan bahwa ini sesuatu yang solid yang terjadi. Jadi kalau ini dikaitkan dengan sebuah relationship, merasa ini juga ada di aspek dimana seseorang juga mungkin menginginkan hubungan yang lebih stabil ya, artinya berkomitmen. Ini semacam komitmen yang mungkin lebih cenderung untuk sesuatu yang bergerak bersama untuk melangkah ke depan bersama, menata masa depan teman-teman. Artinya ini nggak melulu tentang perasaan, tapi ini lebih tentang bagaimana dua orang bisa menjalin sesuatu yang lebih solid ya, lebih ke karir, lebih ke prospek ke depan, mungkin usaha bersama dan sebagainya. Jadi mungkin juga ini tentang satu atau dua orang sekaligus yang mungkin menginginkan hubungan yang lebih solid dan lebih tertata, nggak cuma sekedar cinta-cintaan aja ya teman-teman, kurasa ini kan ya kamu maksud. Oke, mari kita mulai dari sini. Oke, tadi ada Ace of Pentacle, ini juga ada Knight of Pentacle. Teman-teman, Knight of Pentacle itu selalu merasakan tentang kayak semacam simbolisasi dari orang berkuda. Orang berkuda membawa pentacle, dan itu biasanya tentang seorang yang ketika dia inginkan hubungan yang stabil, dia juga orang yang sangat berhati-hati untuk menentukan pilihannya teman-teman, karena dia tahu apa yang dia bawa dalam hubungan tersebut akan melangkah ke arah yang lebih serius. Jadi teman-teman, tentu aja bacanya hari ini nggak akan beresonansi dengan kalian yang mungkin cuman menginginkan hubungan yang baru cuman kenalan, baru cuman senang-senang, fun, atau melakukan kontak fisik dan sebagainya. Kalian harus menyingkir dari bacaan itu kalau kalian masih ada di fase itu, karena bacaan tadi adalah Page of Cup, Knight of Pentacle, dan satu lagi Ace of Pentacle. Artinya ini benar-benar sesuatu yang sangat berkembang ya teman-teman. Oke. Baiklah, kita sedang membicarakan hal semacam ini. Jadi tentu aja ini kita sedang sedang membicarakan sesuatu yang sangat solid ya, sesuatu yang mungkin seseorang kurasa juga melihat dirimu mungkin bisa menawarkan kestabilan
dalam sebuah hubungan teman-teman. Di saat dia mulai naksir sama kamu, dia naksir bukan karena hal-hal yang bersifat materi, tapi itu juga termasuk. Tapi aku rasa ini tentang kalian berdua, enggak, tentang seseorang yang melihat dirimu mungkin bisa memberikan hubungan yang lebih solid ya teman-teman. Oke, kita akan buka kartu ini. Apa yang bisa ditampilkan dalam kartu ini? I feel you leaving me behind. Aku rasa ini juga akan relevan dengan seseorang yang mungkin dulu nggak terlalu menganggapmu serius, tapi aku rasa ini akan berbeda ketika kamu menunjukkan sisi di mana kamu bisa diandalkan, kamu bisa dijadikan panutan atau semacam itu. Atau jangan-jangan ini adalah bentuk perasaan pada seorang yang kamu merasa ditinggalkan karena kamu melihat bahwa dirinya saat ini semakin berkembang. Jadi point of view-nya akan berseberangan ya teman-teman. Kamu ada di posisi ini atau situ, kamu yang lebih tahu ya. You are best thing in my life, itu kan benar. Jadi teman-teman, aku ngerasain bahwa kenapa aku ngerasa bacaan ini justru muncul dari seseorang yang kalian tuh sudah berpisah jalan ya teman-teman. Kenapa demikian teman-teman? Kenapa seperti itu? Oke. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Dan Knight of Sword, Knight of Pentacle, zodiak tanah, zodiak udara, Gemini, Libra, Aquarius, Capricorn, Virgo, dan Taurus. Tapi saya nggak pakai itu ya. 3 dan 3 akan relevan dan baca ini sesuatu yang berhubungan dengan angka 3. Apakah ini bulan Maret atau ini juga merupakan bentuk dari cinta segitiga? Aku rasa ini ada bentuk berseberangan di mana yang satu mungkin sifatnya sangat stabil dalam menjalani relationship, yang satu sepertinya agak terburu-buru, agak kebawa nafsu ya, pengennya serba instan. Kurasa ini juga akan relevan dengan dua orang yang mungkin berkebalikan dalam sisi emosional. Kurasa aku taruh di atas ya teman-teman. Baiklah. Bagaimana kok ini? Kenapa you are best in my life, story of my life, itu lagu apa ya? Kayaknya siapa sih, aku lupa, entahlah. Hidup terasa sangat sulit. Ada lagi hidup tanpamu. Kenapa aku merasa aku tiba-tiba punya gambarnya. Hidup tanpamu, sekarang hidupku jadi terasa sulit dan aku merasa menderita. Dan I feel you leaving me behind. Siapa ini? Ini perasaan yang aneh yang aku tangkap dari channeling energi ini. Siapakah seseorang yang menganggapmu sangat sempurna, yang terbaik? Tapi aku rasa kalian berdua sudah berpisah. Apakah waktu itu kalian itu sudah berpacaran? Atau jangan-jangan ketika kalian menjalin hubungan itu kamu pengen menginginkan hubungan yang serius, perlahan tapi pasti. Tapi orang itu terlalu buru-buru ya. Ada dua aspek yang sangat berkebalikan. Orang itu mungkin sangat buru-buru dan sangat impulsif kurasa, sehingga hubungan itu gak akan pernah terjadi dengan bagus. Menarik sekali teman-teman. Aku taruh di sini. Oke. Kita tutup dulu deh. Kita cari tahu dengan kartu lain teman-teman. Apakah ada aspek yang mungkin terlewat dan baca ini? Mungkin karena mungkin ciri-cirinya masih belum relevan ya. Saya nggak suka kalau sesuatu membuat kalian kayak kegeeran gitu. Jadi harus ada beberapa elemen yang mungkin bisa kita capai. Hal apa yang bisa tertuang dalam kartu ini teman-teman? Di bawah tadi sebenarnya ada Gotham Mirror ya, tapi nggak tahu kenapa.
Cinta. Semua karena cinta. Penderitaan seolah itu sepadan ya teman-teman. Apakah kamu menderita karena cinta, karena orang ini? Dan panah asmara, I feel you leave me behind. Aku belum nemuin titik-titik yang menghubungkan cerita ini teman-teman, karena kita nggak bisa asal menerjemahkan itu pada bentuk sebuah hubungan ya teman-teman. Kurasa lukamu adalah lukaku, penderitaanmu adalah penderitaanku. Aku ngerasain bahwa pada akhirnya seseorang mulai mengerti bagaimana kamu terluka, dan kamu sudah udah mulai menyerah untuk mengejar-ngejar dia teman-teman. Tapi di saat itulah dia mungkin mulai menyadari kamulah yang terbaik dari orang-orang yang dia kenal. Cerita yang mengenaskan sekali, tapi nggak apa-apa, ini cerita bukan cerita. Oke. Bentar, atas dulu ke atas. Kalau itu ya masih teman-teman. Apakah itu sangat pedih teman-teman? I feel you leaving me behind. Perlahan kamu mulai melupakan orang ini. Perlahan kamu mulai mengurangin atau rasa pedih itu semakin berkurang. Perlahan kamu mulai menjadi seseorang yang mungkin bisa menjadi sosok yang dicintai. Di saat yang bersamaan itulah seseorang di masa lalu mungkin akhirnya menyadari betapa dirimu itu sangat berharga ya teman-teman. I feel you leaving me behind. Tentu aja ini gak beresonansi ke semua orang, aku rasa gak semua akan punya perasaan seperti itu. Kadang-kadang kamu berpisah dari karmic partner dan mereka juga merasa udah, tapi di saat yang sama mungkin kamu kegeeran. Jadi saya butuh banyak ada kartu-kartu lain untuk bisa menerjemahkannya jadi suatu rangkaian yang lebih tepat ya teman-teman. Apa yang bisa kita tangkap dalam aku melihat bahwa penyesalan itu selalu datang terlambat ya sih teman-teman. Penyesal karena kayak terlalu buru-buru untuk berpindah hati, atau terlalu buru-buru menyimpulkan bahwa mungkin kamu dianggap too much ya, kayak terlalu banyak, kayak terlalu berlebihan dalam menjalin relationship, terlalu buru-buru untuk menjalin hubungan dan yang lain karena mungkin sangat impulsif, sehingga ini jadi sesuatu yang disesalin. Kurasa ini juga akan relevan dengan seorang yang mungkin berpikir seandainya kalian bisa bersama, tentu ini menjadi sesuatu yang indah ya, tapi ini jadi sesuatu yang sangat pedih gitu. Entah kenapa sangat pedih sekali teman-teman, sangat pedih ketika kamu sudah nggak lagi jatuh bangun mengejar orang ini ya teman-teman. Sangat pedih sekali. Aku rasa 3-3-5 sesuatu yang berhubungan dengan Maret dan Mei akan relevan ya. Apakah kalian pernah ada di bulan Maret, Mei, ataukah kalian berpisah di bulan-bulan itu teman, atau kalian mulai renggang di bulan itu? Oke. Kita lanjut lagi ya teman-teman.
kenapa ceritanya kayak semacam never ending story gitu, dan aku ngerasain bahwa penderitaan itu berlangsung begitu lama ya teman-teman. Dan oke, roda kehidupan berputar ya di saat akhirnya kamu sudah mulai mulai hidup dengan damai. Kurasa ini ada mantanmu, ex lovermu ini yang mulai berbalik merasakan derita yang pernah kamu alamin. Kurasa I feel you leaving me behind. Deritaku. Sekarang aku mengerti apa yang kamu di waktu itu ya, menurut orang ini. Karena roda kehidupan udah berputar ya teman-teman. Di saat dulu kamu mungkin disia-siakan orang ini. Saya nggak terlalu pengen ngebahas tema ini. Kadang-kadang teman-teman mungkin tersakit, merasa bahwa oh akhirnya dia nyesel bla bla segala macam, dan itu nggak bagus untuk mental health kamu ya teman. Buat apa sih perasaan seseorang mendapatkan karma itu? Kadang-kadang itu cuman membuat kesombonganmu naik, dan itu bukan sesuatu yang bagus untuk kita bicarakan ya teman-teman. Tapi kebetulan ini yang terjadi. Mungkin gak semua orang, mungkin kalau itu adalah karmic partner, orang itu juga udah lupa. Tapi aku rasa ini seseorang yang berhubungan dengan kalian masih punya ikatan emosional yang kuat, sehingga aku rasa orang ini masih memikirkan hal yang sudah terjadi di masa lalu. Oke. Itunya mana? Oh, ini jatuh bawah. Di bawah ada kartu 6. Ini ada Cancer energi, ini juga ada Cancer energi. Ini kalau nggak seseorang di sini terkurung dalam sebuah karmic relationship, atau orang ini mulai terobsesi sama dirimu ya, mungkin, atau kamu mulai terobsesi dengan dirinya, karena kalian sudah nggak satu sama sudah nggak berhubungan ya. Aku rasa sangat menggantung sekali pas penonton cerita ini. Tapi kita cek dulu pakai oracle dulu ya. Oke. Kita lihat apakah oracle juga menunjukkan sesuatu yang mungkin bisa lebih memberikan clarity teman-teman. 10 dan 10 6 3 Maret, Mei, Juni, dan Oktober akan relevan dengan bacaan. Oke. Mari kita kepada siapakah bacaan ini akan memikirkan cinta. Oke, jadi begitu. Aku mendengar bahwa hubungan itu sebenarnya itu pudar dengan sendirinya, karena mungkin kamu pernah memperjuangkan orang ini, tapi orang ini sepertinya sangat sulit untuk didekatin, atau orang ini selalu mensabotase hubungan. Jadi mungkin sempat ada adegan dimana kamu baru kayak ngasih kado ulang tahun, atau mungkin ngasih sesuatu, tapi dia kayak sesuatu tuh kayak nggak spesial gitu, kayak flat aja, kayak yang harusnya kalau kamu ngelakuin itu ke orang lain akan bilang, oh so sweet banget, terima kasih, kamu baru perhatian banget, bla bla segala macam. Bahkan orang akan bilang ke teman-teman, ini aku punya cowok yang ganteng banget, atau dia baru sangat perhatian, bla bla segala macam. Tapi entah kenapa sama orang ini kayak ngerasa kayak datar aja gitu, kayak nggak ngefek. Karena di sini juga ada silent treatment, dan aku menduga bahwa orang ini juga punya mental health issue yang masih dia bawa dari kecil ya. Aku rasa entah dia itu mungkin dulu waktu kecil suka dikasarin sama orang tuanya, nggak dapat perhatian, atau orang ini juga sering dibully dan segala macam. Dan orang ini juga mungkin punya mental health issue berupa kayak childhood pun ya, luka masa kecil yang membuat dia ketika dia meminta sesuatu ke orang tuanya, dia selalu didiemin, dan dia mungkin melihat kakaknya lebih dibangga-banggain, atau orang tuanya lebih membanggakan anak tetangga dan sebagainya, sehingga kurasa ini akan dibahas sampai ke tua ya, sampai dia menyelesaikan itu. Dan aku ngerasa bahwa hubungan itu berlalu gitu aja, karena ini mungkin kemungkinan besar adalah silent treatmentnya berupa gini. Kamu pernah memperjuangkan dia untuk hubungan yang lebih solid ya teman-teman, tapi sayangnya
orang ini mungkin kayak sembrono dan nggak mengerti betapa kamu benar-benar mempertahankan orang ini, tapi mungkin ada semacam adegan di mana seseorang di sini kayak ngechatting, nanyain kabar nggak dijawab, ditanya pagi jawabnya malam atau sore, atau mungkin sok sibuk sendiri, dan mungkin juga ada pengejaran lain di sini. Ada ini, kartu ini biasanya seperti di kartu tarot itu Five of Swords energi ya, atau Seven of Swords juga, dimana dia juga ada dalam pengejaran lain. Jadi mungkin ketika seseorang itu menghindari kamu misalnya gitu, terus tiba-tiba dia ngilang gitu aja, kamu minta penjelasan, kamu telepon nggak diangkat tuh segala macem, dan hubungan itu kayak ngilang gitu aja ya teman-teman, aku rasa. Dan aku ngerti ada sebagian dari kalian mungkin benar-benar menderita, tapi kurasa kartu ini menunjukkan bahwa kamu sudah nggak lagi ada dalam pengejaran, kamu udah nggak lagi ngejar-ngejar orang ini lagi kondisinya, sehingga kurasa entah kenapa tiba-tiba roda kehidupan tuh berputar. Kurasa ada bagian dalam hidup seseorang yang meninggalkanmu secara tidak menyenangkan karena silent treatment ya. Ini mungkin situasi ghosting juga, mungkin buat kamu yang di ghosting akan relevan dan bacaan ini. Kurasa dia menyesal itu karena apa yang dia kejar selama ini sesuatu yang gak worth it untuk dia lakukan, dan sesuatu yang seperti tumpang tindih ya, aku gak tahu kenapa, sesuatu yang seperti tumpang tindih, dan sesuatu yang membuat dia memikirkan bagaimana dia mulai merindukan. Kurasa seperti itu, dan itulah kenapa ada aku kemarin sempat dengar reader dari luar negeri bilang kadang-kadang kita bertemu dengan seorang yang akan membuat kita saling bercermin ya, mengetahui luka batin kita tuh seperti apa, apakah kita masih menyimpan trauma, apakah kita masih takut kehilangan dan sebagainya, yang itu membuat segala sesuatunya semakin sulit ya teman-teman. Dan jodoh adalah cerminan hati. Ketika seseorang harus membuat dirinya layak untuk dicintai, karena ketika dia merasa nggak layak dicintai, pasti dia akan pergi. Dan ketika seorang nggak ada dalam level yang sama, biasanya keduanya akan berpisah cepat atau lambat. Kayak energi yang satu benar-benar menjalin hubungan yang solid, yang satu benar-benar kayak sembrono dan nggak peduli. Dan kurasa cinta yang muncul dari rasa bersalah ya teman-teman. Aku tiba-tiba dapat forum hubungan itu lagi karena roda kehidupan berputar ya teman-teman. Kurasa orang ini mulai menginginkan dirimu mungkin kalau kamu ada di posisi itu, benar-benar deh. Dan karena orang ini mungkin sempat mengalami pengejaran sia-sia juga, kayaknya ada unsur pihak ketiga juga. Kurasa I feel you leaving me behind. Oke. Ini menarik sekali, bacaan ini agak sedikit mirip karena yang sebelumnya, dimana seseorang nggak benar-benar nggak bahagia, seseorang mungkin terjerat obsesi. Siapakah ini? Apakah ini terobsesi dengan dirimu? Ada dua kemungkinan, dia terjerat obsesi dengan dirimu, atau kemungkinan keduanya adalah dia sebenarnya masih ada dalam hubungan dengan karmik partner, hubungan dengan orang lain, sehingga dia nggak bisa mendekati kamu. Oke, kita lanjut di sini. Apa ini? The False. The wordnya juga reverse. King of Wands. Aku ngeliat ada energi di mana, kok gesernya agak sedikit mengganggu. Energi di mana itu begitu naif ketika seseorang itu ada di antara dua pilihan ya teman-teman, ada di antara dua raja. Ini generalitas, artinya
aku menduga bahwa dia masih menyimpan hubungan. Gue rasa ini lebih ke bukan terobsesi sama kamu, tapi dia terjerat hubungan dengan orang lain. Itulah yang membuat hidupnya nggak bahagia, teman-teman. Hidupnya nggak bahagia karena mungkin juga ada semacam pengekangan ya. 5 dan 5 lagi. 5-nya banyak kalau yang tadi ini 5 3 10. Ini apa? 0. Menarik sekali teman-teman. Oke. Kita lanjutkan dengan oracle ini. Apa yang bisa kita tangkap dalam serial ini, teman-teman? Apakah dia itu ada dalam karena ku sanggup walau ku tak mampu berdiri sendiri tanpamu. Di sini ada kata love, cinta. Iya, ini sama ya. Ini juga membawa cinta ya, sama. Ada cinta yang dia bawa bahkan ketika dia bersama orang lain, bahkan ketika dia sedang bersama seseorang yang lain. Tapi nggak semua orang akan berpasangan, dan bisa juga dia juga ini. Tapi lo nggak tahu nih ini arahnya kemana, teman-teman. Perasaan cinta itu butuh pembuktiannya nggak sih, teman-teman? Iya, dia butuh. Aku jawab duluan ya. Perasaan cinta itu butuh pembuktian, nggak cuma ngomong aku cinta kamu, tapi dia tetap memilih orang lain ya, teman-teman. Jadi ketika seseorang memang menginginkan kamu, dia harus berjuang, apakah untuk melepaskan hubungan yang lain ataukah untuk benar-benar mengejarmu. Kalau dia cuman di mulut saja, itu nggak ada gunanya kan sih, teman-teman. Enggak. Dia sepertinya diingatkan. Aku rasa ini nggak selalu tentang orang ini terjebak sama karmic pattern, tapi bisa juga orang ini mungkin ada dalam pengawasan orang tua karena mungkin masih tinggal sama orang tua dan dia mungkin susah geraknya, atau ini juga tentang dia yang mungkin terbebani dengan pekerjaannya dan segala macam. Kurasa ini juga cinta dua dunia ya, aku nggak tahu kenapa dua dunia yang berbeda. Mungkin kalian punya gap umur yang besar, satu tua satu muda, satu kayak di awal tadi aku bilang Page of Cup sama Ace of Pentacle, dan entah kamu juga beda suku, beda agama dan sebagainya, satu introvert satu extrovert, dan kondisi aktual saat ini adalah orang ini sedang mengamatin kamu dari kejauhan ya, memastikan bahwa kamu masih single dan sebagainya. Dan mungkin seseorang di antara kalian juga terhubung mungkin melalui mimpi dan melalui lagu. Orang ini mungkin susah ngelupain kamu dan I feel you living behind your best. Menarik sekali teman-teman. Kayaknya aku nggak akan melakukan bacaan sepanjang-panjang banget ya, tapi teman-teman aku rasa ada baiknya kalau nanti fokus di YouTube channel aja. Santa enggak gitu kan liriknya. Aku ngerasa bahwa dulu kamu mungkin dijadikan pelarian sama orang ini ya, teman-teman. Entah dia lagi renggang sama orang itu, terus kamu dijadikan dia sebagai pelarian, dan ketika mungkin dia sudah sembuh, dia mungkin balik ke mantannya atau orang yang dia suka gitu, atau ke orang yang baru dan sebagainya. Dan dia benar-benar ngerasain penderitaan yang kamu alami. Aku rasa teman-teman, ini benar sesuatu yang bacaan yang langka ya, dalam artian
waktu berlalu, kurasa waktu berlalu begitu lama sampai seseorang menyadari bahwa dia ngerasa kamu sudah nggak lagi ngejar-ngejar dia. Tapi ini juga akan relevan dengan seorang yang berhati dingin, bukan berhati dingin, tapi lebih ke orang yang mungkin apa ya istilahnya, abai dengan perasaannya. Penyesalan selalu datang terlambat sih teman-teman, dan itu sering terjadi sama banyak orang. Supaya kita belajar dan terimalah yang nggak bisa kamu ubahlah yang nggak bisa kamu terima. Aku pernah dengar kalimat seperti itu. Dan apa ya istilahnya, orang yang mulai menyadari betapa dirimu tuh sangat penting justru setelah kamu udah nggak ada. Tapi memang biasanya orang-orang suka nyari yang udah nggak ada itu nih. Beneran sih, mungkin kamu banyak yang ngalamin, apalagi mungkin orang ini juga mungkin terjebak sama karmic partner. Dia nggak ada hal yang lebih baik selain dirimu. Kurasa juga gitu. Oh ya, aku ini juga ada kartu ini. You are the best in my life. Panas sekali teman-teman. Mampus kau. Kenapa kayak gitu? Oke. Feel. Orang kerasa seorang itu takut kehilangan kamu ya teman. Takut dan khawatir. Takut apakah udah nggak ada kesempatan kedua lagi, atau apakah kalau dia datengin kamu akan marah-marah dan akan ganti ngebahas dendam dan sebagainya. Aku rasa itu perasaan seperti itu sangat berkecamuk dalam hati seseorang ya, seseorang yang mungkin pergi dari kamu. Ini mati. Bentar, aku mau nyala lagi. Bentar ya teman-teman. Oke, layarnya sudah dinyalakan. Padahal tinggal bentar lagi udah keluar. Kayaknya mati itu pertanda ya. Kurasa seorang masih meragukan dirinya sendiri apakah itu menjadi sesuatu yang bagus atau enggak kalau dia bertindak. Kurasa teman-teman apa ini contoh guilt. Orang ini berandai-andai seandainya dulu dia sama kamu, tentu aja itu menjadi hubungan yang bagus ya, tentu aja itu kan jadi indah. Tapi kenapa dia nggak memilih kamu? Itulah yang membuat dia mungkin saat ini merasa bersalah teman-teman. Dia merasakan rasa bersalah sangat cukup berat sekali. Oke. Baiklah. Kurasa ini yang terjadi di antara energi dalam bacaan ini teman-teman. Nggak akan saya selalu ingat sekali lagi kenapa bacaan itu kadang-kadang mirip-mirip, karena kita ambil logika ya. Kamu dan seseorang nggak mungkin mengalami perubahan emosional atau keputusan, entah misalnya aku mau ke sana lah, atau aku akan mutusin mantanku dan sebagainya cuma dalam sehari 2 hari ya nggak sih teman-teman. Pasti butuh proses ya, beberapa minggu, beberapa bulan, bahkan mungkin setahun 2 tahun lebih. Jadi seperti itulah kadang-kadang kita mengambil energi yang serupa atau mungkin yang mirip-mirip dengan itu, karena setiap orang nggak mungkin berubah cuma dalam sehari 2 hari. Pahamilah proses itu, dan ini yang terjadi di antara teman-teman yang mungkin ada dalam energi. Semoga bacaan bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan. Selamat beraktivitas.